Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Mulia Rahma. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan melakukan layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Sekalian pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu-waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan hari ini. Oke, sebelum dilanjut kita berdoa dulu ya, agar bimbingan kelompok ini agar berjalan dengan lancar. Doa buat kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum dilanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang udah pernah ikut? Belum ya. Oke, kalau belum, saya izin menjelaskan sedikit ya biar nanti teman-teman ada gambaran gitu. Jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang dan kemanfaatan yang untuk kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan layanan kelompok ini apa sih? Nah, tujuannya ini yang pertama bisa menambah informasi teman-teman terkait topik yang dibutuhkan di kelas nanti. Lalu yang kedua, nanti teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman, kayak rasa percaya diri teman-teman untuk berbicara di depan banyak orang. Bagaimana teman-teman sudah paham mengenai tujuan dan pengertiannya? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu seperti kita pada saat ini. Jadi duduk setengah lingkaran atau lingkaran penuh, yang dimana teman-teman sebagai anggota kelompok dan saya sebagai pemimpin kelompoknya. Nah, lalu di bimbingan kelompok juga ada ketentuan-ketentuan nih yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, teman-teman diharapkan secara sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tanpa terpaksa dari pihak luar. Lalu yang kedua, ketika teman-teman menyampaikan pendapatnya, dimohon untuk terbuka aja gitu ya, tidak usah ragu-ragu, jadi biar saling sama-sama enak. Nah, yang ketiganya, ketika ada informasi pribadi yang dikeluarkan secara sengaja maupun tidak sengaja, dimohon untuk tidak menyebar luas ya, jadi hanya sampai kelompok-kelompok ini saja. Lalu yang terakhir, ketika teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, dimohon untuk acungkan tangannya terlebih dahulu dan teman-teman yang lain mendengarkan apa yang mau disampaikan temannya, gitu ya. Gimana teman-teman, apakah dapat mengerti? Sebelum lanjut kan kita belum langsung sama ayat ya. Kita perkenalan diri dulu ya. Jadi nanti teman-teman sebutkan nama panjang, nama panggilan, lalu kesibukan teman akhir-akhir ini itu apa, gitu ya. Gimana Pak? Oke. Paham, kita mulai ya. Dimulai dari sejak kata saya, lalu dilanjut dan diakhiri sejak diri saya. Boleh dimulai? Masukin ke grup, bisa banget aja, mereka bisa banget masuk grup, ada hilang maaf ya, merasa kelasnya. Ayo boleh lanjut. Yang sifatnya ini sama oke, buat saya ini baru kemarin itu ada PMPLS dan itu baru masukin hari pertama PMPLS dan juga itu ada demo school itu saya kebetulan yang ngajarin. Jadi ngurus PMPLS gitu ya. Boleh dilanjut. Perkenalkan, nama panjang saya Bilal Kamita, biasa dipanggil Arana atau Ana. Kesibukan saya akhir ini yang pertama dari organisasi,
OSIS yang kita ikuti semua. Yang kedua ada dari expo dan kehidupan juga seperti olahraga dan menyeimbangkan seluruh kegiatan. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Pandu Najli, bisa dipanggil Pandu. Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah latihan demos MPLS dan mengurus anggaran. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Etian di Kalipura, biasa dipanggil Etian. Kesibukan saya akhir-akhir ini mengurus MPLS, mengurus adik-adik saya masuk grup bersama kakaknya itu. Juga kesibukan yang lainnya, saya kesibukan pribadi itu latihan karate. Oke, boleh dilanjut? Saya kesibukan saya saat akhir-akhir ini ada tiga, yaitu yang pertama kesibukan saya pribadi, yang kedua kesibukan saya di OSIS, dan kedua kesibukan saya di ekstrakurikuler. Kesibukan saya yang pribadi itu saya sedang mempersiapkan untuk kelas 9 karena saya suka belajar. Karena saya suka belajar, saya mempersiapkannya mulai dari sekarang, mulai dari membeli buku atau mendownload aplikasi yang berhubungan dengan pelajaran kelas 9. Dan yang kedua itu ekstrakurikuler untuk persiapan demos. Jadi setiap ekstrakurikuler saat kan ada demo ekskul. Jadi saya kebetulan mengikuti 3 ekstrakurikuler: paskibra, seniman, dan basket. Dan kesibukan saya yang OSIS, saya di sini sebagai koordinator MPLS 2024. Jadi saya mengatur bersama Ratna, Rial, dan Laura. Kita berempat mengatur kondusifnya bagaimana. Padat sekali ya jadwalnya. Oke, kan terima kasih ya teman-teman semua sudah memperkenalkan diri masing-masing dan dari diberikan kesempatannya. Nah sekarang saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aliana Maria Rahma, biasa dipanggil Aliana. Kesibukan saya itu berorganisasi dan kuliah. Salam kenal ya teman-teman semua. Nah, dilanjut ya, agar kita lebih hafal nama satu sama lain. Kita ada ini games rangkaian nama. Namanya rangkaian nama. Cara pelaksanaannya, jadi orang pertama menyebutkan namanya, lalu orang kedua, ini juga menyebutkan namanya. Orang pertama terlebih dahulu, baru menyebutkan nama orang kedua. Orang ketiga juga menyebutkan nama orang pertama dulu, orang kedua, lalu orang ketiga. Begitu pun seterusnya. Gimana? Gimana dapat dipahami? Oke, baik. Kita mulai ya. Tadi kan dari sebelah kanan. Nah, sekarang dari sebelah kiri saya. Boleh silakan mulai. Kemarin ada latihan. Kami Angel Elvira Rahmiana. Saya ya. Halim, Angel, Elvian, Fahmi, Anna, Arsi, Caca, Dirzas. Oke, semoga kita bisa saling ngomong satu sama lain ya. Oke, sekarang saya izin menjelaskan kembali mengenai ketentuan yang harus kita sepakati bersama tadi. Yang pertama, untuk memperkenalkan mohon untuk secara sukarela mengikuti kegiatan ini.
Nah, sebelumnya jadi di bimbingan kelompok ini biasanya kita membahas topik-topik yang hangat diperbincangkan gitu ya, yang hangat diperbincangkan kita seperti bullying, terus kenakalan remaja, terus belajar efektif dan lain sebagainya. Nah, di bimbingan kelompok pada hari ini kita akan membahas topik pembahasan yaitu manajemen waktu. Nah, kenapa sih kita harus membahas itu? Kan secara tidak sengaja atau secara sengaja kita sering menyelesaikan waktu gitu ya. Jadi waktu kita tuh suka terbuang sia-sia, kita memaksimalkan waktu. Nah, agar kita waktunya lebih efektif, kegiatan kita lebih produktif juga, makanya saya memilih topik ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih, pengertian dari waktu itu sendiri ada yang tahu? Boleh sampaikan pendapatnya, angkat tangannya. Pengertian dari waktu itu sendiri apa? Boleh? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, angkat tangannya. Jadi di sini tidak ada benar salah ya, jadi sampaikan saja pendapatnya masing-masing. Siapa yang mau? Angkat tangan. Pengertian dari waktu sendiri, waktu kan sebuah durasi atau apa gitu, teman-teman sampaikan saja pendapatnya. Tidak mau? Boleh ya, Ama? Menurut saya sendiri, waktu adalah masa yang dihitung dalam satuan detik, menit, jam, hari yang kita gunakan untuk beraktivitas sepanjang harinya. Nah, waktu ini menurut saya sebuah pedang bermata dua, karena bisa sebagai emas bisa juga hal yang merugikan kita kepada, karena jika kita bisa memanfaatkan waktu 24 jam dalam sehari yang baik dengan segala aktivitas yang padat, dengan memaksimalkan nilai istirahat tubuh kita dan sebagainya, bisa membawa kita ke hal yang lebih baik ke depannya. Tapi jika waktu itu kita pakai untuk seperti bermain-main, untuk ngobrol-ngobrol biasa yang mungkin kurang berfaedah gitu. Nah, itu bisa jadi membawa kita ke hal di masa depan yang kurang baik. Kayak seharusnya orang lain sudah bisa memanfaatkan waktu menjadi ini, menjadi itu, kita bisa jadi ini, jadi itu. Sementara kita sendiri masih stuck di dalam satu posisi yang berbeda. Itu menurut saya pedang bermata dua yang harus kita gunakan hati-hati di setiap hari. Oke, terima kasih ya, Ma. Jadi teman-teman kan kenal waktu itu kita bermata dua, yang bisa kita manfaatkan waktunya gitu ya. Yang dimana dalam waktu itu ada detik, menit, jam, kemudian teman. Oke, terima kasih ya, Ma. Ada lagi yang ingin mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu waktu? Boleh, silakan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Yang tahu mungkin tadi benar satu aksi atau berapa lamanya itu teman-teman waktu itu apa? Boleh? Waktu itu nggak ada ininya sama sekali, jadi sampai kapanpun juga kita bakal menjalani itu kan. Kita harus sampai dunia ya. Jadi waktu itu harus dimanfaatkan baik kan. Kita harus menjalannya dengan semaksimal kita dan jangan sampai kita malah menjalani teleponnya. Karena waktu itu berbeda. Nah, jadi menurut hari ini waktu itu tidak ada ujungnya gitu ya, jadi tidak bisa diputar kembali juga gitu. Bisa hadir. Lagi mungkin ada dari teman-teman yang menyampaikan pendapatnya. Cukup ya. Oke. Jadi teman-teman benar sekali apa yang dikatakan tadi dari Karin dan Ama. Waktu, jadi kalau waktu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya suatu durasi atau suatu durasi berapa lamanya ketika kejadian suatu peristiwa itu secara berurutan. Nah, terus sekali lagi waktu itu tidak bisa diulang ya teman-teman. Jadi tidak ada batas waktunya juga. Jadi kita harus, karena waktu ini tidak bisa diulang, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan sekali kata Amudi, waktu itu kan adalah emas gitu ya.
misalnya kalau kita membeli sesuatu, kita tidak membayar pakai uang, tetapi pakai waktu. Karena kita kalau ingin membeli barang tersebut, kita harus bekerja itu menggunakan waktu baru kita mendapatkan uang. Jadi kita membelinya itu dengan waktu, bukan dengan uang. Menurut Terima kasih ya sebelumnya Karin. Jadi maksud dari time money itu semua kegiatan kita itu dibelinya waktu gitu ya, jadi usaha gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang menanggapnya mungkin apa karena dari pepatah time is money. Terus sampai mana ya? Time is money bisa dianggap sebagai uang. Uang itu menurut saya suatu hal yang berharga seperti emas. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang berharga, yang sama berharganya seperti emas atau uang. Nah, disitulah time is money, artinya waktu itu juga bisa digunakan seperti yang tadi kata Ari, bisa digunakan untuk bekerja dan sebagainya. Dari sini juga time is money adalah waktu bisa digunakan menjadi hal ketika uang kita menghasil waktu barang itu akan habis. Tapi jika waktu kita pakai untuk seperti belajar, itu ilmu tidak akan pernah hilang. Dan saat kita wafat atau meninggal, kita tidak bisa digantikan oleh orang lain, kecuali orang yang sama meninggal. Menurut saya harus selalu sudah seperti itu seperti itu. Terima kasih ya Mak. Jadi itu maksud dari tadi sekali itu jadi waktu itu adalah sangat berharga gitu ya. Akan dengan kita semua waktu sama sekali. Oke, teman-teman lain mungkin ada yang mau berpendapat, boleh, tidak usah ragu-ragu teman-teman, sampaikan saja pendapatnya. Di sini tidak ada benar salah, jadi santai aja. Siapa lagi? Boleh? Kalau dalam aku kan time kan kalau di terjemahan itu kan waktu adalah uang. Nah, jadi ketika orang-orang lain itu kita udah pada bekerja, terus kita mau nih seperti orang itu, tapi tetap aja kita malas-malasan kayak masih liburan gitu, nggak ada usaha sama sekali. Jadi kita mau lebih, tapi nggak ada usahanya. Terus jadi dari situ kita bisa sampai itu kalau mau mendapatkan sesuatu itu wajib kita usaha lain agar bisa lebih lagi ke depannya. Jadi tidak bisa kalau mau usaha itu malas-malasan, harus lebih belajar. Jadi menurut kasih waktu itu kan artinya uang ya, bisa waktu adalah uang. Jadi kita harus berusaha gitu ya agar maksimal gitu dalam mencapai sesuatu. Terima kasih akan sebelumnya. Oke, cukupkan ya. Jadi itu sekali tadi apa kata teman-teman semua makna dari time management itu. Nah, time management kan berarti waktu adalah uang. Nah, maksudnya itu berarti uang kan kalau kita sia-siakan itu akan merugikan kita kan ya. Nah, itu juga dengan waktu ketika kita menyanyiakannya misalkan dengan membuang-buang waktu itu akan merugikan kita semua. Lalu jadi di sini maksudnya ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak boleh menyanyiakannya. Kemudian teman-teman maksud dari pepatah time itu. Nah, selanjutnya apa sih contoh kegiatan yang bisa membuang-buang waktu itu? Apa coba ada yang tahu? Yang jadi manajemen waktu itu tuh jadi gak baik nih. Contoh kegiatannya boleh? Ada yang tahu contoh kegiatan? Ya boleh. Banyak membuang waktu untuk hal yang kurang berguna. Kalau waktunya itu kita bisa melakukan waktu yang bermain handphone atau bermain sama teman, itu digunakan
sering bermain waktu kita kan waktu itu tuh akan tersedia sesi yang harusnya belajar gitu ya. Kayak masih aja ada lagi yang mau menyampaikan contoh dari kegiatan yang bisa membuang-buang waktu kita. Boleh? Saya membuat itu ketika kita terlalu bermalas-malasan, terlalu berbahan di depan HP itu sampai kita lupa waktu. Kayak kita tuh terus membawa waktu kita kan kita rebahan, kita memiliki tugas yang banyak, tapi kita tidak melakukan itu membuang waktu. Jadi kayak kita tuh cuma bersantai-santai terus tanpa mengerjakan kewajiban kita. Mungkin saya buang waktu itu adalah terus bersantai-santai tanpa melakukan kewajibannya. Saat ini jadi waktu itu contoh dari kegiatan waktu itu bermalas-malasan, santai-santai tidak langsung kewajiban kita. Lagi mungkin dari teman-teman yang mau menyampaikan oke, cepat ya. Jadi sekali tadi kan udah dibuka dari bermalas-malasan, terus ada suka main, ada contoh kegiatan kecil yang menurut yang itu secara tidak langsung membuang waktu kita seperti berlama-lama di kamar mandi, siapa yang suka berlama di kamar mandi, sepatu ganti kan itu salah satu memakan waktu kita kan ya. Nah lalu siapa di sini yang suka baca cerita fiksi? Nah biasanya kan suka keasikan tuh ya. Nah secara tidak langsung kita kayak mundur-mundur nih, masih seru mungkin beberapa menit lagi dibaca lagi gitu. Jadi itu salah satu contoh kecil kita melakukan kegiatan yang membuang waktu kita. Nah tadi kan kita udah nyebutin nih contoh kegiatan yang membuang waktu kita. Nah apa sih contoh kegiatan yang bisa mendukung manajemen waktu kita yang baik, yang positif gitu ya? Boleh? Kalau misalnya ada misalnya perlombaan di sekolah itu boleh diikuti ataupun bukan bisa. Terus ada organisasi di dalam rumahan itu bisa kita ikuti sebagai pengalaman ataupun lomba-lomba online itu bisa kita ikuti sebagai waktu yang bisa lebih bermanfaat. Ya, terima kasih ya Nasib. Sekalian kan terima kasih. Jadi waktu itu contoh kegiatan yang bisa mendukung manajemen waktu yang baik itu mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolahan. Nah, ada lagi? Boleh? Menggunakan api dalam waktu yang berbagi perspektif itu sekitar sekolah itu diwajibkan ke sekolah dari pagi sampai siang. Nah itu malamnya harus tidur sampai pagi nanti supaya kita bukan kerjanya dari bisa mungkin sampai subuh itu tidak baik dari sekolah. Jalan dengan positif itu banget. Terima kasih ya kami. Menurut kami contoh kegiatan itu jangan begadang gitu ya. Itu kalau kita begadang akan memakan waktu kita. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Siapa dulu lagi? Ya, Saya dalam keseharian itu berkreasi membuat sesuatu yang bisa menguntungkan. Contohnya membuat miniatur. Miniatur itu kan bisa dijual, itu bisa menghasilkan uang keuntungan. Daripada kita malas-malasan atau berbahan. Jadi kan itu juga melatih kreativitas kita. Nah, ini sedikit. Terima kasih Adrian. Sekali ini kemudian contoh kegiatannya itu melakukan kreativitas ya, membuat sesuatu kreatif, melatih kreativitas kita seperti kerajinan atau bisa dijual kembali gitu ya. Oke, ada lagi? Boleh. Kan ketika yang kita nggak ngomong waktu, jadi kita kalau kita mau ke sekolah, kita bisa mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti contohnya ada forum anak kecamatan, itu kan kegiatan organisasi di luar sekolah itu juga bisa diikuti. Kalau misalnya ada rapat itu juga tidak membuang waktu karena itu memberikan kita informasi lebih. Terus yang kedua itu juga bisa mengikuti latihan sebelum pulang sekolah seperti latihan ekskul, itu juga bisa memberikan kita mindfulness, tugas kayak gitu kan berolahraga, jadi kayak kita tuh badannya lebih sehat dan lebih badan.
ini ya kalau teman-teman semua, jadi teman-teman sudah tahu nih contoh-contoh kegiatannya, membuat kerajinan tadi, lalu mengikuti organisasi, mengikuti ekstrakurikuler, terus juga begadang. Nah, semoga kegiatannya bisa dilakukan oleh teman-teman semua ya. Nah, kan tadi kita udah membahas pengertian, makna dari pepatah, lalu contoh-contoh kegiatannya. Nah, sekarang langsung ke cara manajemen waktu yang baiknya itu bagaimana sih? Teman-teman yang tahu cara manajemen waktu dengan baik, boleh angkat tangannya. Biasanya teman-teman mengatur waktu teman-teman tuh bagaimana sih? Boleh sampaikan pendapatnya. Boleh? Kalau bagi saya, ini adalah kan kalau di dalam organisasi yang di situ adalah sekolah dulu. Biasanya aku buat list, saya tuh buat list kayak yang belum saya kerjain itu apa, ataupun tugas sekolah. Biasanya saya list, misalnya matematika, materinya belum ngerti, itu saya searching di Google, saya pelajarin kembali. Terus kalau soal organisasi, mungkin saya tanya ke teman atau enggak arah mana. Cara manajemen waktu yang baik untuk kelas itu membuat list ya, list yang apa yang belum kita kerjakan. Lagi dari teman-teman. Pendapat saya, aku organisasi membuat list kalau saya bisa tertarik apa saja yang harus saya kerjakan di hari ini. Misalnya saya sekolah dulu atau latihan khusus di pagi harinya, lalu itu. Dan biasanya saya itu per harinya itu sekolah, olahraga, lalu belajar lagi. Itu yang biasa saya lakukan di Jepang, itu antara belajar sama menyiapkan kegiatan untuk esok hari yang seperti di OSIS ada mulia saja misalnya harinya harus kita lihat. Nah di situ saya memakai sistem merah, hijau, sama kuning ABC. Jadi untuk kegiatan yang merah itu kegiatan yang paling urgent, untuk kegiatan yang hijau itu yang paling aman, sedangkan itu yang aman ternyata bisa dilakukan, bisa enggak, dan bisa ditunda juga. Nah biasanya saya lihat itu dari deadline-nya, apa yang dikumpulkannya, dari tugas-tugas, apa yang harus saya lakukan, terus juga waktu pengerjaannya, untuk kegiatan yang susah atau yang gampang atau yang lebih singkat saya lakukan. Bisa seperti itu Pak. Menurut saya itu lebih membantu untuk memaksimalkan pekerjaan. Terima kasih ya. Yang pertama itu cara manajemen waktu itu membuat tulis per hari, lalu membuat catatan kayak yang mana yang harus dikerjakan yang lebih urgent gitu ya. Jadi yang mana yang lebih urgent, terus mana yang harus dikerjakan nanti tapi itu urgent, dan mana yang harus yang maksudnya itu yang nggak terlalu penting banget gitu ya. Oke, yang pertama lagi Saya belajar adalah suatu hal yang sama, soalnya kewajiban saya sebagai siswa adalah belajar. Ini karena saya memilih di OSIS itu baru salah satu kewajiban saya. Jadi saya mengerjakan sama sebagai OSIS itu adalah kewajiban saya karena saya berorganisasi. Belajar itu adalah kewajiban utama saya sebagai pelajar. Dan saya rasa itu sama saja karena itu sama-sama kewajiban saya. Jadi saya tidak ada yang membandingi, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. jadi menurut Reza itu kewajiban itu harus dikerjakan lebih dulu bersama aja, tidak membanding. Oke, maksudnya tidak menentukan ya. Jadi cara pelaksanaan manajemen waktu yang baik itu adalah tadi teman-teman tadi berdiskusikan teman-teman bisa menulis per hari ataupun menulis tadi yang belum dikerjakan, terus bisa membuat list dari pekerjaan yang termudah itu yang tersulit. Lalu yang kedua, teman-teman bisa nih menambahkan menetapkan waktu. Jadi misalkan tadi kan teman-teman sudah buat list nih per kegiatannya tuh, nah teman-teman bisa tambahin misalkan belajar itu berapa menit yang teman-teman pengen, nah terus misalkan istirahatnya berapa menit, jadi biar agak tersusun gitu. Nah selanjutnya
sini ada mendesak, tidak mendesak, lalu di sini ada penting dan tidak penting. Nah, jadi di kolom ini yang urgent gitu teman-teman, yang kegiatan yang penting dan yang mendesak. Lalu di kolom ini itu kegiatan yang penting dan yang tidak mendesak. Lalu yang ini itu kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Lalu yang ini kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi teman-teman kalau misalkan ada bentrok gitu ya kegiatannya antara sekolah maupun organisasi gitu, teman-teman bisa menuliskan di papan apa tulis gitu ataupun di buku teman-teman kayak jabarin. Nah, teman-teman tuh kegiatan apa sih harus dilakukan duluan ketika ada mengalami kebentrokan gitu ya di beberapa kegiatan. Jadi teman-teman bisa nih pakai skala prioritas. Jadi seperti Amu tadi itu namanya skala prioritas ya teman-teman. Jadi kita ini dulu membuat catatan dulu kegiatan ini urgent gak sih, kayak kita menganalisisnya dulu gitu ya teman-teman. Nah itu cara-cara untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah sudah membahas nih cara-cara melaksanakannya. Nah sekarang saya mau tahu nih keuntungan dari memanajemen waktu yang baik itu apa sih? Boleh? Untuk dari manajemen waktu itu sendiri, kita menjadi lebih stabil melakukan kegiatan ibadah tersebut. Jadi kita tidak ada yang lupa atau bagaimana. Nanti kita selalu bertemu seperti saya dan mereka. Dengan manajemen waktu itu, kita bisa lebih stabil. Kita bisa saat kita menerima sesuatu itu, kita jadi tahu ini yang penting, ini yang tidak. Dan kita juga lebih bisa mengupgrade diri sendiri dengan manajemen waktu tersebut. Jadi keuntungannya itu dari kegiatan kita tersusun waktu gitu ya. Jadi tidak ada yang lupa dalam melakukan kegiatan. Lagi dari teman-teman menyampaikan pendapatnya. Ibarat transportasi menurut saya kita bisa memiliki waktu. Waktu itu adalah kereta cepat yang bisa membawa kita terhadap suatu hal. Misalnya kita ingin mengikuti lomba cita-cita bangsa, kita akan mengejar deadline lomba itu atau mempelajarinya itu berburu dan mungkin hasilnya akan tidak maksimal. Tapi jika kita bisa memprioritaskan waktu, memakai skala prioritas dengan baik, kita bisa menyusun kegiatan. Jadi di saat jadwalnya itu sampai sudah tengah waktunya, kita sudah full. Dan menurut saya itu adalah sebuah jalan kereta cepat jika kita ingin mencapai sesuatu. Keuntungan itu terhindar dari deadline gitu ya, yang tidak terburu-buru mengerjakan sesuatu hal gitu kan. Ada lagi dari teman-teman mungkin ya. Tadi keuntungannya banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, jadi kegiatan kita itu lebih tersusun, rapi gitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kegiatan kita tuh produktif gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, terhindar dari deadline. Jadi kita mempunyai banyak peluang gitu ya, karena kita bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Ketika kita terhindar dari deadline kan kita jadi kan mengurangi rasa stres kita ya teman-teman. Kita bisa memikirkan yang lain, kegiatan yang lain gitu. Lalu yang ketiga, ini teman-teman bisa lebih apa disebutnya istirahat, punya waktu istirahat yang cukup gitu. Jadi kan gak harus apa namanya berusaha semaksimal mungkin, jadi bisa mempunyai waktu istirahat yang cukup ketika kita memanajemen waktu itu yang baik gitu ya teman-teman. Itu dari keuntungan dari manajemen waktu kita itu yang baik. Nah selanjutnya nampaknya teman-teman di sini
Apakah dapat dipahami? Kalau ini oke, mulai ya mungkin ya. Kita nyanyi fotokopi angsa saja. Atau mau nyanyi apa? Oke, nyanyi ya tapi semuanya ya bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Bebek angsa, angsa di kuali, menangin tangan Dia yang pegang. Oke nih, sekarang saya mau mengambil random teka-teki yang ada di sini. Nanti dia menjawab ya. Nah, ini tentang hitungan jam kok, teman. Jadi nih, jika Anda memulai menonton film pada jam 8 malam dan filmnya itu durasinya 1 jam 45 menit. Nah, pukul berapa sih film tersebut selesai? Jadi Anda menonton film jam 8. Nah, durasi filmnya itu 1 jam 45 menit. Nah, filmnya itu selesai jam berapa? Jam 8 malam. Jika ini dan yang saya pasrah, boleh nanti teman-teman lain. 9 malam. Betul. Ya, itu banget. Oke, lagi ya teman-teman, ini masih banyak perkembangannya. Kita mulai lagi ya. Nyanyi lagi ya, bantu. Oke. Dia udah mikir. Oke, mulai ya. Dan biar kasih cancel ya. 1, 2, 3. Kasih ya. Oke. Ini saya kita random. Oke. Ini strateginya nih. Aku bisa berjalan, tetapi tak punya kaki. Siapakah aku? Apa? Aku bisa berjalan, tetapi aku nggak punya kaki. Siapakah aku? Ini teka-tekinya tentang materi kita yang tadi kita bahas. Apa? Aku bisa berjalan. Gimana? Oke. Iya betul. Jadi itu waktu kan aku bisa berjalan tapi nggak punya kaki. Lanjut ya, udah kan kita udah kembali refresh gitu ya, kembali bersemangat kembali. Nah sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kegiatan kita ini akan di tahap pengakhiran. Jadi saya di sini mau meminta komitmen dari teman-teman. Komitmen apa sih dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini tuh kedepannya mau seperti apa? Misalkan makhluk yang baik ataupun apa itu bisa disebutkan. Serah teman-teman komitmennya itu mau apa. Nah dan sekarang kita mulai dari sebelah kanan ya. Jadi nanti jadi di sebelah kiri. Ini menjadi sesuatu yang lebih baik dalam mengatur waktu dalam kehidupan saya. Kita kepribadian yang lebih baik dan waktu diri sendiri gitu ya waktu. Dan aku ingin menghadirkan waktu, jadi aku
mungkin pada aktivitas aktif dan tidak waktu kalau misalnya tidak membuang waktu dengan cara melakukan aktivitas yang baik ya boleh dan Memanfaatkan waktu dengan baik dan mencoba hal baru untuk belajar misalnya materi ataupun organisasinya. Memanfaatkan waktu yang baik atau belajar dengan hal yang baru. Boleh dan Belajar kan boleh. mengurangi animasi. Guys, kalau animasi gitu ya. Oh, anime. Padahal tuh bisa belajar gitu kan. Aduh. Kasih apa gitu. Komitmennya jadi mengurangi nonton anime gitu ya. Boleh lanjut. Menghargai waktu dan melakukan aktivitas yang baik sesuai tujuan. Intinya kita harus menghargai waktu itu dengan baik. Jadi menghargai waktu gitu ya. Boleh lanjut. Kalau saya mengurangi buang-buang waktu, terus mengurangi diri sama membuat list apa yang harus dilakukan. Menulis komitmen itu jadi membuat sampai harus dilakukan, mulai menonton gitu ya. Kayak buang-buang waktu gitu ya. Boleh lanjut. Melakukan aktivitas yang lebih positif dan mengurangi hal-hal yang kurang positif seperti lebih banyak komitmen ini melakukan aktivitas yang positif itu agar bisa memanage waktu yang baik. Jadi mengurangi aktivitas yang kurang positif. Boleh lanjut. Tapi menurut ini sendiri tadi kan saya mendapat pengetahuan baru tuh tentang membuat kalender tersebut. Nah, saya akan memanfaatkan hal tersebut untuk diterapkan di diri saya. Jadi kalau komitmen dari Karim, jadi membuat menerapkan apa yang tadi kata-kata skala prioritas gitu ya. Terima kasih teman-teman semua atas komitmennya. Semoga komitmennya tidak hanya diucapkan saja, tapi dilakukan di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya di sini saya mau tahu nih kesan-kesan dari teman-teman ini apa? Boleh perwakilan dari teman-teman siapa yang mau menyampaikan kesan-kesannya, angkat tangannya. Kesannya adalah kita semua sangat senang. Apalagi tadi ada ice cooking itu. Terus menurut saya itu selain dapat pengetahuan, kita juga mendapat keseruan. Dalam kegiatan ini kita juga mengurangi hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan atau yang akan kita lakukan tapi kurang baik seperti bahan dan dan sebagainya. Jadi karena mengikuti kegiatan ini kita menjadi lebih baik, menambahkan kegiatan yang lebih baik juga, terus juga mendapatkan ilmu. Tentunya pesannya untuk teman-teman untuk komitmen yang tadi diucapkan jangan dirubah ya. Jangan dirubah, jangan insya Allah kita lakuin gitu. Terus juga buat kakaknya semangat terus kuliahnya biar cepat-cepat lulus terus jadi gurunya. Jangan Terima kasih ya atas pesan-pesannya. Ada lagi nih teman-teman mau menyampaikan pesan-pesannya? Mungkin satu orang lagi. Boleh siapa yang mau menyampaikan? Boleh. Saya selama senang Bapak Ya. dan juga dengan ini kita bisa lebih mengetahui tentang waktu, kita jadi lebih paham bagaimana cara manajemen waktu tersebut. Nah, misalnya semangat untuk akarnya dan untuk kita semua jangan seperti tadi Rahma bilang, jangan cuma diomong doang, terapkan juga dalam diri kita masing-masing dan semoga kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya atas pesan-pesannya. Nah, sekarang kita udah di akhir kegiatan nih. Oh iya teman-teman, teman-teman
Bersedia. Oke, jika bersedia, mungkin nanti kita bisa atur jadwal ya makannya hari depannya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, karena tadi kita di awal dimulai dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Sekian video praktik layanan bimbingan kelompok dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.